Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Supraromadhani, NIM 410141800. Di sini saya akan mempresentasikan skenario pembelajaran daring, yaitu pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Guru mengondisikan peserta didik untuk siap melaksanakan pembelajaran dan membagikan link Google Meet di WA Group dan meminta peserta didik untuk bergabung di Google Meet tepat waktu. Peserta didik diminta untuk mengisi kehadiran melalui Google Form yang telah disediakan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini apa? Sudah, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Afif. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih, Afif. Sama-sama, Bu. Kita presensi terlebih dahulu ya. Afif Krismawati Hadir. Dwi Fitrianti. Bu. Oke. Semuanya sudah siap? Siap. Tolong dipersiapkan alat tulis, pulpen, dan lainnya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, hari ini untuk yang hadir pada Google Meet ini, kalian bisa mengisi presensi pada link presensi yang sudah Ibu kirim, nanti bisa dikirim melalui WA Group. Jangan lupa isi presensi ya. Bu. Di kondisi saat ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, jaga jarak,
Jangan lupa untuk pakai masker dan tetap mengurangi mobilitas. Jadi untuk saat-saat ini jangan pada keluar-keluar dulu ya. Kan biasanya anak-anak muda itu suka nongkrong. Kita fokus dulu untuk di rumah, kerjakan aktivitas apapun di rumah yang bermanfaat. Jadi jangan keluar-keluar dulu sebelum negara ini atau bumi ini dalam keadaan sehat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Hari ini kita kan mempelajari SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Ada yang tahu apa materi prasyaratnya? Jadi materi prasyarat itu sebelum kita masuk ke materi SPLTV, kita harus terlebih dahulu memenuhi atau mempelajari materi tersebut. Ada yang mau menjawab apa materi prasyarat dari pelajaran hari ini, yaitu SPLTV? SPLDV. Ya, benar sekali. Jadi materi prasyaratnya adalah SPLDV, di mana SPLDV ini sudah kalian pelajari saat SMP. Ada yang bisa menjawab SPLDV itu apa? Sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, benar sekali. Jadi bagi kalian yang sudah lupa akan SPLDV, kalian harus ulangi lagi, dibuka buku-bukunya waktu SMP agar kalian itu ingat untuk nanti mempelajari SPLTV. Jangan lupa dibaca lagi ya. Guru izin share screen ya. Iya, Bu, ya. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat di layar PPT-nya? Sudah. Baik, ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Yang mana kompetensi dasar dan kompetensi intinya adalah kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Dan indikator penyampaian kompetensinya yang pertama ada memahami konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua ada memahami bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga, menyusun model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang keempat, ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dengan pendekatan STEM berbasis 4C, literasi, dan PPK, serta menggunakan metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Lalu yang kedua, memahami bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, menyusun model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel
dari masalah kontekstual dengan kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cermat. Jadi, setelah mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini, diharapkan kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi. Di 15 menit ke depan akan ada penyampaian materi terlebih dahulu dari saya, di mana setelah itu 25 menit ke depan siswa diskusi bersama kelompok mengerjakan LKPD, yang mana LKPD-nya itu sudah saya kirim ke Google Classroom. Di situ sudah dijelaskan langkah-langkah petunjuk cara mengerjakan. Nanti siswa berkelompok insya Allah akan paham dengan runtutan cara-cara yang sudah disediakan oleh LKPD, di mana LKPD tersebut membahas 3 soal cerita yang diselesaikan dengan cara eliminasi, substitusi maupun campuran. Setelah itu, selesai mengerjakan LKPD, siswa diharapkan kembali ke Google Meet, di mana salah satu ataupun salah 2 dari kalian, dari kelompok kalian, mempresentasikan hasil diskusinya. Dan apabila ada perbedaan, nanti kita bahas bersama-sama. Setelah itu, kalian bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya di Google Classroom perwakilan saja. Misalkan 4 kelompok anggotanya, 1 kelompok anggotanya 4. Salah satu saja yang mengumpulkan di Google Classroom. Setelah mengumpulkan hasil diskusi LKPD, siswa diharapkan mempersiapkan diri untuk kuis. Nanti ada kuis 8 menit yang akan diberikan setelah penjelasan dan diskusi LKPD, yaitu di akhir pembelajaran. Ini adalah tampilan dari Google Classroom yang berisi kuis, LKPD, dan LTPD, di mana siswa bisa melakukan aktivitas di Google Classroom ini. LKPD tampilannya seperti ini. Ada beberapa kegiatan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Siswa dapat mengerjakannya di buku tulis, dan pekerjaan hasil diskusi kelompok dikumpulkan di Google Classroom dalam bentuk foto. Lalu, ini adalah tampilan dari LTPD, lembar tugas peserta didik, di mana ini akan dijadikan tugas peserta didik di rumah setelah pembelajaran selesai. Siswa juga mengerjakan lewat buku tulis, nantinya difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Ini ada kuis 6 soal. Ini adalah tampilan dari kuis. Baik, untuk mempelajari SPLTP sebenarnya itu ada banyak manfaatnya. Jadi, apa sih manfaatnya belajar SPLTP? Yaitu manfaatnya yang pertama adalah mencari keuntungan. Jadi misalkan ada seorang penjual, yaitu ingin menjual barang dan mendapatkan keuntungan. Itu bisa dihitung menggunakan SPLTP. Yang kedua, mencari harga dasar atau pokok suatu barang. Sama halnya untuk orang yang jualan. Misalkan dia mau menjual apa, untuk menentukan harga dasarnya, itu menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel juga.
Lalu yang ketiga, membandingkan harga. Misalkan di toko A, di toko B, kalian membeli barang 2 atau 3, harganya sekian. 2 atau 3 jenis maksudnya ya. Sedangkan di toko B, kalian membeli barang dengan harga sekian. Padahal jumlah barang dan jenis barang yang kalian beli itu sama. Untuk menentukan toko mana yang lebih baik atau harganya yang lebih murah, kalian bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Lalu yang keempat ada hemat uang. Sama halnya yang peristiwa ketiga, untuk mencari harga yang murah, jika kita sudah mendapatkan harga yang murah tersebut, kita kan bisa hemat uang. Kita lanjut ke pokok bahasan SPLTV. Jadi ini SPLTV yang akan kita pelajari dan SPLTV sebagai materi prasyarat. Yang mana dulu waktu SMP kalian juga sama, SPLTV-nya itu ada sistem persamaan linear 2 variabel yang dapat diselesaikan dengan eliminasi, substitusi, gabungan maupun metode Cramer. Sedangkan di SPLTV sekarang ini sama halnya, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan eliminasi, substitusi, gabungan antara eliminasi dan substitusi maupun metode Cramer. Jadi kita akan belajar pada pertemuan ini 3 metode, yaitu eliminasi, substitusi, dan metode gabungan. Untuk yang metode Cramer, kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Soal SPLTV ini bisa berupa soal langsung maupun soal cerita. Misal soal langsung itu soal yang langsung disebutkan model matematikanya. Sedangkan soal cerita, biasanya soal itu dibungkus dari sebuah cerita yang nanti kita sendiri yang menentukan bentuk matematikanya. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Bisa, Bu. Kita lanjut ya. Siap. Sistem persamaan linear 3 variabel. Apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Yaitu suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Jadi variabelnya ada 3, di mana bentuk umumnya adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Lalu ada A2X ditambah B2Z ditambah C2Z sama dengan D2. Yang ketiga ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Di mana syaratnya adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, X, Y, dan Z anggota dari bilangan real. Dan A1, B1, dan C1 tidak sekaligus ketiganya 0. Jadi tidak boleh 0. Dan A2, B2, C2 tidak sekaligus ketiganya 0. Dan A3, B3, C3 tidak sekaligus ketiganya 0. Jadi kalau misalkan 0 itu bukan disebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti lebih lanjutnya kalian bisa membaca bahan ajar atau buku siswa ataupun dari lembar kerja peserta didik. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Kita lanjut dulu ya. Di metode penyelesaian SPLTV ini, ada 3 metode. Yang pertama,
metode substitusi, kedua metode eliminasi, yang ketiga adalah metode campuran. Metode substitusi adalah cara menyelesaikan persamaan dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Lalu yang kedua ada metode eliminasi, yaitu cara penyelesaian SPLTP dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Yang ketiga metode campuran, yaitu campuran dari metode substitusi dan metode eliminasi. Kita langsung ke contoh soal. Ini ada suatu permasalahan dalam bentuk soal cerita. Saya bacakan ya. Kalian simak baik-baik di layar kalian. Ini masalahnya. Yang pertama adalah rumusan. Ini adalah sebuah masalah. Kalian simak baik-baik. Yang pertama, laptop atau komputer Jinjing adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1 sampai 6 kg, tergantung pada ukuran bahan spesifikasi laptop tersebut. Sebagai komputer pribadi, laptop juga memiliki fungsi yang samaan dengan komputer desktop atau desktop komputer. Pada umumnya, komponen yang terdapat di dalamnya sama persis dengan komponen pada desktop. Hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih hemat. Sebuah toko menjual 3 merek laptop, yaitu Asus, Acer, dan Lenovo. Diketahui toko tersebut menyimpan laptop merek Asus ke dalam lemari penyimpanan A, laptop merek Acer ke dalam lemari penyimpanan B, dan laptop merek Lenovo ke dalam lemari penyimpanan C. Ketika diadakan cek persediaan, seorang pegawai mengatakan bahwa 1 lemari A, 1 lemari B, dan 1 lemari C berisi 40 laptop. 1 lemari A sama dengan 2 lemari B. Pegawai juga mengatakan bahwa 1 lemari A, 2 lemari B, dan 2 lemari C berisi 60 laptop. Berapa laptop dalam 1 lemari penyimpanan A, B, dan C? Mungkin kalian bisa menulis secara singkat apa yang diketahui dari permasalahan ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi kalian tulis yang diketahui dulu. Sudah? Sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke, kita masuk. Diketahui 1 lemari A, 1 lemari B, dan 1 lemari C berisi 40 laptop. 1 lemari A sama dengan 2 lemari B. 1 lemari A, 2 lemari B, dan 2 lemari C berisi 60 laptop. Ditanya berapa laptop dalam 1 lemari penyimpanan A, B, dan C. Berdasarkan soal sudah diketahui, lalu kita masuk ke penyelesaian. Misalkan X adalah lemari A, Y adalah lemari B, dan Z adalah lemari C. Maka kita dapat membuat model matematikanya, yaitu X ditambah Z ditambah Z sama dengan 40 menjadi persamaan 1, X sama dengan 2Y merupakan persamaan 2, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 60 persamaan 3. Mungkin ada yang tahu selanjutnya langkahnya apa? Eliminasi. Ya, sebenarnya bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Langkah awalnya kita lihat ya.
Di sini kita menggunakan substitusi, bisa eliminasi. Cuma ini versinya saya gunakan substitusi terlebih dahulu, substitusi antara persamaan 2 ke persamaan 1 dan 3. Tadi kan sudah diketahui persamaan 2-nya, jadi kita substitusi ke persamaan 1 menjadi X plus Y ditambah Z sama dengan 40, persamaan 1-nya. Setelah disubstitusi menjadi 2Y ditambah Z ditambah Z sama dengan 40, 3Y ditambah Z sama dengan 40, itu menjadi persamaan 4. Perhatikan ini 2Y ditambah Y sama dengan 3Y. 3Y ditambah Z sama dengan 40 merupakan persamaan 4. Lalu kita masuk ke persamaan yang ketiga. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 60. Disubstitusikan yang tadi X-nya diganti sama 2Y. Jadi 2Y ditambah 2Y sama ditambah 2Z sama dengan 60. Maaf, ini kurang ya. Lalu ini 4Y dari 2Y ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 60. Jadi 4Y ditambah 2Z sama dengan 60 persamaan 5. Eliminasikan variabel Z menggunakan persamaan 4 dan 5. Ini langkah selanjutnya. Jadi persamaan 4 ini dan persamaan 5 dieliminasi. Karena ini belum sama, kita mau eliminasi Z. Karena ini Z, ini 2Z, maka ini harus dikali 2 dulu yang persamaan 4. Persamaan 4 dikali 2 sama dengan 6Y ditambah 2Z sama dengan 40. Baru kita bisa eliminasi, menghasilkan 2Y sama dengan 20, Y sama dengan 10. Lalu ini ada substitusi Y ke persamaan 2. Setelah tadi substitusi Y ke persamaan 2. X sama dengan 2Y. Ini persamaan yang kedua tadi. Kita langsung masukkan. Tadi kan sudah ketemu Y-nya. Jadi X sama dengan 2 kali 10 sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. X sama dengan 20. Substitusi X dan Y ke persamaan 1. Jadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Ini persamaan 1. Kita masukkan X sama Y-nya. Jadi nanti ketemu Z-nya. X-nya 20, Y 10, ditambah 30, ditambah Z sama dengan 40. Z sama dengan 40 dikurangi 30, Z sama dengan 10. Jadi laptop dalam lemari A ada 20 laptop, dalam lemari B ada 10 laptop, dan dalam lemari C ada 10 laptop. Mungkin sampai sini belum jelas, kalian bisa mengerjakan LKPD terlebih dahulu untuk memperjelas pemahaman kalian. Jadi, meet-nya sampai sini dulu, setelah itu kita nanti lanjut setelah kalian mengerjakan LKPD. Jadi nanti berkelompok 4-4 saja. Dibagi kelompoknya urut dari absen yang paling atas, absen 1 sampai absen 4, absen 5 sampai absen 8, dan seterusnya. Setelah itu nanti kalian menyampaikan hasil presentasi pengerjaan LKPD tersebut. Sekarang kalian dipersilakan mengerjakan LKPD, sudah saya kirim di Google Classroom. Kita akhiri meet-nya terlebih dahulu, nanti kita masuk lagi ya. Kerjakan dengan kelompoknya. Kalau tidak paham bisa tanyakan di grup.
di grup kelas. Ya, Bu. Baik, Bu. Izin presentasi. Diketahui, Ana 4 buku, 2 pulpen, dan 3 pensil Rp26.000. Fanya 3 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil Rp21.000. Dista 3 buku dan 1 pensil Rp12.000. Ditanya, 3 pulpen dan 2 pensil, berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Miftah? Jawab. Model matematika. 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan Rp26.000. 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.000. 3X tambah Z sama dengan 12.000. Mengeliminasi variabel Y ke persamaan 1 dan 2. 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26 kali 3. 12X tambah 6Y tambah 9Z sama dengan 78.000. 3X 1.000 kali 2, 6X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 42. Dikurangi 6X tambah 7Z sama dengan 36.000. Izin melanjutkan presentasi, Afid. Mengeliminasi variabel X pada persamaan 4 dan 3. 6X plus 7Z sama dengan 36.000. 3X plus Z sama dengan 12.000. Dikali 1 dan dikali 2. 6X plus 7Z sama dengan 36.000. 6X plus 2Z sama dengan 24.000 dikurangi hasilnya 5Z sama dengan 12.000. Z sama dengan 2.400. Eliminasi X dan Z pada 2 dan 3. 3X plus 3Z plus Z sama dengan 21.000 persamaan 2. 3X plus Y sama dengan 12.000 persamaan 3. 3Y sama dengan 9.000. Y sama dengan 9.000 dibagi 3 sama dengan Y sama dengan 3.000. Y substitusikan ke 3. 3X plus Y sama dengan 12.000. 3X plus 2.400 sama dengan 12.000. 3X sama dengan 12.000 dikurangi 2.400. 3X sama dengan 9.600. X sama dengan 9.600 dibagi 3. X sama dengan 3.200. Diperoleh X sama dengan 3.200, Y sama dengan 3.000, Z sama dengan 2.400. Jadi harga 3 pulpen dan 2 pensil adalah 3Y plus 2Z sama dengan 3.000. 2.400 sama dengan 9.000 plus 4.800 sama dengan 13.800. Jadi, berdasarkan presentasi dari kelompok 1, terima kasih atas presentasinya. Apakah ada jawaban yang tidak sama? Tidak, Bu. Tidak, Bu.
Jadi kalau jawabannya sudah sama semua, nanti kita bisa lanjut ke Google Classroom. Di sana ada tugas, kalian bisa mengerjakan dalam jangka waktu 3 hari. Jadi tugasnya itu dikerjakan secara individu. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu sistem pertama dengan 3 variabel dapat diselesaikan dengan 3 metode. Yang pertama ada metode substitusi, kedua ada metode eliminasi, dan yang ketiga ada metode campuran, yaitu campuran dari eliminasi dan substitusi. Jadi kalian mudahnya yang mana tergantung dari kesulitan soal tersebut. Jadi kalian bisa menerapkan yang metode eliminasi atau metode substitusi atau bahkan metode campuran. Tapi yang paling sering sepertinya yang digunakan adalah campuran. Jadi mereka saling melengkapi antara substitusi maupun eliminasi. Tergantung kita melihat soalnya, model matematikanya. Saya akan segera mengirimkan kuis. Kalian kerjakan dalam waktu 8 menit saja. Kalian kirim ke Google Classroom. Kuisnya 6 soal. Itu sampai 5 soal pilihan ganda dan 1 soal urean. Jadi kalian kerjakan 8 menit ya. Nanti ada tenggat waktu. Kalian langsung dikumpulkan ke Google Classroom. Kalau ada yang telat nanti ada sanksinya. Ya, Bu. Baik, Bu. Saya sudah memberikan tugas untuk kalian di Google Classroom juga. Kalian kerjakan dalam jangka 3 hari. Itu sudah saya kirim ke Google Classroom. Nanti kalian cek juga di sana ada 5 soal. Dan itu dikerjakan secara individu. Di pertemuan ini kita sudah mempelajari 3 metode. Jadi untuk pertemuan yang akan datang disiapkan, kita akan belajar tentang metode Kramer. Baik, Bu. Pesan saya, kalian kalau dalam mengerjakan kuis, dalam mengerjakan tes, kita tuh harus jujur dan bersemangat dalam belajar. Jangan nyontoh temannya. Kita nggak tahu yang kita contoh ini benar atau tidak. Kalian harus berusaha mandiri, kerjakan sendiri. Jangan lupa dilakukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Punya PR dikerjakan. Tugasnya apa, siswa tugasnya belajar. Kalian harus tetap semangat karena kalian adalah masa depan bangsa. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin lagi oleh Afif. Dipersilakan. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Afif. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.